Mas Gita, Ya, ada apa nih dengan pesta di Inggris yang selalu dinanti-nanti tiap tahunnya? ya. Kalau tidak ditunda, Ya. Tapi Mas Gita bakalan semeriah tahun-tahun sebelumnya nggak ya tahun ini? karena MU 2 kali nggak main. Jadi kalau ditanya Boxing Day mana yang paling berkesan, ya kesannya buruk sih sebenarnya. Enak aja, lu nggak pakai data lu ngomongnya gitu. Tapi memang ada penurunan dari Chelsea. Itu yang aku pikir akan lebih memudahkan Liverpool. Hai guys, welcome to Bola Insight. Bareng lagi sama aku Intan sama Mas Gita. Halo. Suwondo. Mas Gita apa-apaan tuh pakai baju Arsenal? Kan mau ngomongin ini apa Boxing semua Day. hal-hal pesta di sepak bola Inggris. Pesta yang paling ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Ya, benar banget. Ini kita akan ngebahas pesta yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau kita udah ngejalanin semua prokes ya. Jadi di ruangan ini udah disinfektan. Terus kita juga udah vaksin ya Mas Ya, ya. betul. Udah swab juga ya Yes. dengan hasil negatif. Oke deh, Mas Gita. Ya. Ada apa nih dengan pesta di Inggris yang selalu dinanti-nanti tiap tahunnya? Iya, Boxing Day ini yang anehnya adalah gini. Kadang-kadang pertandingan itu pertandingan nggak penting sebenarnya. Kenapa nggak penting? Karena ini tempatnya hari leluasa bagi seluruh tim. Artinya mereka tidak dibebankan sebuah pertandingan yang berat, terutama klub-klub besar itu. Artinya jarang sekali di Boxing Day itu ada yang namanya big match. Jadi itu alasan kenapa Boxing Day itu nggak pernah ada, hampir nggak Hampir nggak pernah pernah. ada Tahun big lalu match. ada tuh Arsenal lawan Chelsea di Boxing Day. Ah. Tapi tahun ini nggak ada. Tahun lalu, tapi kayaknya tahun lalu nggak jadi Iya, big match. nggak jadi. Ya, Nggak jadi tadi big match. nggak jadi big match. Tadinya kan di plan gitu, tapi karena pandemi dan segala macam jadinya nggak jadi. Persoalannya adalah ini harus balik ke tahun 1700 waktu Iya. zamannya Queen Victoria. Mereka bikin Boxing Day waktu itu belum pertandingan sepak bola. Kenapa? Orang-orang kaya di Inggris itu pengen memberikan derma buat orang-orang yang hidupnya di bawah rata-rata. Ini asal usul Boxing Day. Boxing Day. Oke. Dan itu kan yang di bawah rata-rata biasanya adalah asisten rumah tangganya para jutawan-jutawan itu. Para bangsawan-bangsawan itulah. Artinya mereka kasih kotak berupa makanan sisa hasil Natal tahun tanggal 25 untuk dibagikan kepada keluarganya para ART itu. Servan sih kalau mereka bilangnya ya, pembantu. Kalau kita kan nyebutnya ART ya. Nah, itu tujuannya adalah berdermanya orang-orang kaya kepada orang-orang miskin di Inggris yang kemudian ditiru oleh seluruh Eropa. Di Irlandia namanya Stephen Day, kemudian di Spanyol aku lupa namanya apa, tapi dilakukannya di tanggal 26 dan terus-menerus berjalan seperti itu. Tahun 1860 baru di sepak bola dilakukan gitu. Itu asal usulnya berarti. Tapi kenapa namanya Boxing Day? Ya itu tadi box tadi. Oh, dari box itu. Iya, waktu kecil tuh aku pikir oh ini acara tinju, ternyata bukan. Iya, aku pikir boxing tinju kok awalnya kan pas denger Boxing Day. Tapi sepak bola nih Iya, akhirnya. sepak Tapi bola. kenapa kok boxing? Oh, ternyata karena box-box Iya, itu. boxnya itu bukan sepak bola sebenarnya. Jadi Box. waktu belum mulai sepak bola pun sebelum tahun bukan 1860, 1879 itu setiap tanggal 26 tuh orang bawa kotak Yang untuk si diberikan box itu di kan, box itu isinya uang ataupun barang ataupun sisa makanan Natal di tanggal 25 untuk dibagikan kepada kaum miskin. Timbullah yang namanya perayaan Boxing Day. Kalau di Amerika tuh ada yang namanya Black Friday, itu diskon besar-besaran kan? Iya. Nah, baru-baru lagi aja ini kan ada kan Black Friday. Black Nah, Friday. kalau di Inggris itu namanya Boxing Day. Saat itu ada diskon besar-besaran juga. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada yang miskin untuk bisa bergaya seperti si kaya gitu. Oh gitu, asal-usulnya. Nah, Tapi sampai sekarang si box-box itu masih masih ada perayaan Oh. box itu, tapi mulai tahun 1879 kan ada pertandingan di mana dilakukan pertandingan tanggal 25 waktu itu, bukan Iya. tanggal 26 aja. Jadi itu kan masa liburan ya, tanggal 25 dan 26 itu. Kalau di Spanyol kan disebut Natal hari kedua. Nah, itu tujuannya adalah untuk supaya semua orang leluasa menonton pertandingan sampai tahun 1959 kalau nggak salah, masih tanggal 25 dan tanggal 26. Kemudian diberhentikan tanggal 25 itu. Kenapa? Karena benar-benar harus Natal kan tanggal 25 itu. Tanggal 26-nya ya bertanding lagi, dan itu yang disebut sebagai Boxing Day matches sampai sekarang. Oke, sampai sekarang ya. Ya. Dan sampai sekarang kenapa akhirnya yang tadi Mas Gita bilang nggak pernah ada big Big match? match. Karena itu. Ya tujuannya adalah biar klub itu tidak terlalu harus berupaya Ada pressure untuk memenangkan laga. Artinya klub besar bisa leluasa untuk mengalahkan yang kecil, klub kecil pun harus bisa leluasa untuk berjuang bisa mengalahkan klub yang lebih besar. Dan menariknya adalah kalau kita mengacu tahun depan kan Piala Dunianya November sampai Desember. Ya. Artinya 18 November sampai 21 November sampai 18 Desember.
tanggal 26-nya udah ada Boxing Day. Artinya mereka seminggu setelah kelar Piala Dunia mereka lanjut liga dan tetap ada Boxing Day. Tetap ada Boxing Day, tidak hilang ya. Tidak hilang, dan itu yang menariknya. Mungkin ya jarang sekali ya pertandingan big match seperti Liverpool lawan Chelsea, terus Arsenal lawan Chelsea kayak tahun lalu harusnya ada, tapi karena pandemi juga jadi nggak ada. Jadi acara-acara seperti ini, bahkan kalau kita mengacu ke Italia tahun 2017, 2018, 2019 mereka juga memperkenalkan Boxing Day. Ya. Cuman waktu itu diprotes oleh Vatikan. Kok abis Natal ada pertandingan di mana orang nggak jadi liburan? Habis itu berhenti lagi. Jadi tetap Inggris yang benar-benar menjalankannya. Tapi apa nih Mas yang menarik dari tahun ke tahun dengan adanya Boxing Day ini? Hasil-hasil justru tidak mengejutkan. Jarang sekali hasil yang mengejutkan. Tapi yang menariknya adalah bagaimana semua, kan gini, kalau pertandingan-pertandingan liga kan biasanya dilakukan di weekend. Tapi terkadang orang tuh weekend memilih liburan sehingga tidak nonton. Karena mereka pergi keluar kota atau kemana. Tapi kalau Boxing Day mereka kan ada di rumah masing-masing. Sehingga yang namanya home game itu menjadi kesempatan bagi fans untuk datang ke stadion. Artinya Boxing Day selalu full house. Kalau selama ini kan kalau pertandingan weekend itu hanya ditonton oleh pemegang tiket holder tahunan. Artinya pemegang tiket itu biasanya nonton pertandingan-pertandingan. Tapi kalau Boxing Day selalu ada penonton yang bukan pemegang tiket holder tahunan datang ke stadion untuk sekedar nonton dan berrekreasi bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Jadi itu yang bikin spesial ya. Bikin spesial, dan mereka kan pakaiannya kadang-kadang pakai pakaian Sinterklas, pakai pakaian Chelsea, bahkan terkadang pakai Sinterklas biru. Sinterklas kan nggak ada yang biru kan? Merah, tapi ini Sinterklas biru mereka tampilkan. Iya, itu lucu sih. Jadi kayak ada keunikan-keunikan tersendiri ya. Tersendiri. Dan yang mungkin menariknya adalah selalu pertandingan-pertandingan itu kan sekarang kalau dulu kan sebelum tahun 1959 dimainkan tanggal 25 dan 26. 5 pertandingan tanggal 25, 5 pertandingan tanggal 26. Karena protes terhadap tanggal 25 kok ada pertandingan, makanya sekarang 26, 27, 28. Kalau mengacu ke tahun 2019 sebelum pandemi kan ada 6 pertandingan di tanggal 26, 4 pertandingan di tanggal 27. Tahun ini pun juga sama, 6 pertandingan di tanggal 26 dan 4 pertandingan di tanggal 27. Kalau tidak ditunda, gara-gara COVID, Omikron kan. Omikron sekarang udah merebak kan Inggris. Ada 12 pertandingan sampai saat ini yang sudah ditunda dan 5 pertandingan di week 18 nih kan. Artinya pada saat kita taping ini kan sudah ada pengumuman 5 pertandingan di week 18 ditunda. Praktis Manchester United yang paling terkena ya. Ada 2 pertandingan mereka ditunda. Kemudian di tengah minggu kemarin kan ada Leicester lawan Chelsea ditunda. Kenapa? Karena 6 pemain Spurs ya. 6 pemain Spurs kena, 7 pemain Leicester kena. Jadi ya pertandingan-pertandingan itu yang benar-benar ditunda. Praktis hanya City, Liverpool, Arsenal, penghuni 4 besar lah yang tetap bermain, dan juga Aston Villa yang tetap bermain. Iya. Tapi Mas Gita, bakalan semeriah tahun-tahun sebelumnya nggak ya tahun ini dengan kita melihat kondisi sekarang? Kalau tahun lalu kan sempat akhirnya nggak jadi. Terus tahun ini tuh akan meriah nggak ya? Karena lihat kondisi sekarang udah banyak pertandingan ditunda, nanti bakalan meriah nggak nih? Kalau pertandingannya sampai ditunda bahkan sampai 5 mungkin jadinya nggak meriah ya. Tapi kalau tidak sampai ditunda, mengacu kepada orang Inggris yang sangat-sangat berani sebenarnya. Orang lain masih pakai masker, mereka kan nggak pakai masker. Jerman juga udah nggak ada penonton, mereka tetap ada penonton. Jadi aku pikir masih akan ramai juga ya. Kenapa? Karena ini kesempatan bagi mereka. Lihat aja Liga Inggris yang tidak ditunda kan pertandingannya tetap rapat-rapatan penontonnya. Jadi nggak ada. Bahkan kalau kita bilang di belahan negara lain pun di bioskop aja masih ada jarak ya. Ini di stadion nggak ada jarak sama sekali gitu loh. Sama sekali ya. Dan kalau dibilang ini kan musim dingin, musim yang dimana katanya virus itu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan musim panas. Dan itu tetap mereka tidak takut-takut untuk menonton di stadion. Ya, dan itu yang menyeramkan, yang menyebabkan mungkin akhirnya Omikron ini kayak katanya kan gampang nyebar ya. Jadi mungkin menyebar lebih cepat dan itu udah naik banget kan, sampai kayak 70 ribuan per hari. Betul, 70 ribuan per hari. Memang sih Omikron ini dikabarkan adalah menjangkiti dengan cepat, tapi kematiannya tidak besar gitu kan. Hanya satu kan. Hanya satu, apalagi sudah ada yang namanya vaksin. Tapi kan vaksin dikatakan tidak bisa mengalahkan Omikron. Tapi dianggap sebagai flu biasa karena tidak banyak kematian itu. Dan tapi akan sangat riskan kalau sampai ada penonton yang kena dan akibatnya menyebar kemana-mana. Karena mengacu ke 2020 kan awalnya di Inggris adalah juga karena penonton yang dimainkan pada saat pertandingan Liverpool lawan Atletico Madrid ya. Kalau nggak salah saat itu sebelum liga kemudian dihentikan, ya penontonnya tertular dari situ. Iya, gitu. Itu yang bikin kacau ya. Akhirnya juga sekarang jadwalnya juga lumayan akan kacau. Dipospon berapa minggu ini? 5 ya? Minggu ini 5, sebelumnya sudah 7 ya. Artinya
Ya itu tadi kenapa Arsenal bisa ada di urutan keempat karena MU 2 kali nggak main. Jadi artinya kalau MU main belum tentu ya ada di sana. Aku nggak bilang gitu loh. Aku cuma bilang adalah Arsenal diuntungkan dengan MU nggak main, jadi poinnya tetap Arsenal lompat dengan 2 pertandingan mereka menangkan. Jadi gitu. Ini tapi ini jadi seru ya. Memang walaupun agak sedikit mengobrak-abrik jadwal ya, dan juga jadwal, tapi akhirnya juga lumayan seru nih ngelihatnya. Dan menariknya adalah coba lihat ya, misalnya MU, mereka lawan Brentford ditunda, terus yang berikutnya lawan Brighton juga ditunda. Laga di mana sebenarnya dengan gayanya Rangnick sebenarnya harus tidak takut bahwa mereka akan dapatkan 6 poin. Artinya dengan 6 poin mereka akan ada di urutan keempat sekarang. Dengan West Ham kalah, tapi mereka justru ada di urutan ke-6. Kenapa? Arsenal yang melompati mereka, dan ini mungkin akan menguntungkan United nantinya pada saat pertandingan itu dimainkan. Tapi jelas sekarang membuat mereka ada di bawah, dan fans kan cuma ngeliat, oh lu di bawah, sekarang. Yang ini sekarang. itu macam-macam seperti itu. Dan kalau kita mengacu ke Boxing Day, kan akan ada 10 pertandingan ya. Ini kalau ngeliat jadwalnya, tanggal 26 tuh akan ada 5 pertandingan, terus tanggal 27 4 pertandingan, dan tanggal 28-nya 1 pertandingan. Itu pertandingan-pertandingan sebenarnya yang juga tidak seru-seru amat sih, Tan. Kalau melihat kan cuman tanggal 26 ada Liverpool Leeds. Wolves Watford. Liverpool ketemu Wolves, kemudian Brighton ketemu Everton, Manchester City ketemu Leicester. Itu yang paling seru ya, Manchester City ketemu Leicester ya, karena melihat peringkatnya. Norwich ketemu Arsenal, otomatis walaupun Norwich tuan rumah, terlepas apapun Arsenal mungkin akan ambil poin. Liverpool juga lawan Leeds juga akan ambil poin. Spurs Crystal Palace ya masih melihat kondisi Spurs dengan COVID-nya. COVID ini ya. Terus West Ham lawan Southampton, terlepas apapun West Ham kalau di kandang sendiri kan West Ham biasanya luar biasa. Jadi ini artinya bahwa pertandingan-pertandingan Boxing Day seperti biasa tidak merupakan pertandingan yang seru. Tapi yang anehnya adalah fans klub yang menjadi tuan rumah selalu mendatangkan fans dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Ya karena mereka pengen liburan dengan keluarga mereka. Tapi Mas Gita, Boxing Day yang paling ada membekas gitu di Mas Gita di Liga Inggris ini, itu Boxing Day tahun berapa sih? Lupa aku tahunnya, tapi yang jelas waktu itu Spurs lawan Arsenal ya. Dan pada saat itulah Arsenal kalah dan membuat Arsenal kemudian terteter dari Spurs, dan Arsenal untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun posisinya ada di bawah Spurs. Itu akhirnya nggak bisa dilupakannya, nggak enak ya. kan fans Arsenal tuh suka belagu. Termasuk aku. Mengaku ya fans Arsenal suka belagu. Karena kita kan selalu di atasnya Spurs gitu kan. Jadi selalu bilang ada yang namanya istilah St. Tottenham's Day. Adalah tahun di mana Arsenal tidak akan terkejar oleh Spurs. Walaupun nggak juara, pokoknya nggak kejar oleh Spurs. Itu tahun 2016-2017 tuh kekejar dengan kalah di Boxing Day, dan itu yang menyakitkan bagi Arsenal. Mereka kalah di Boxing Day, kemudian di pertandingan keduanya di bulan Mei kalau nggak salah kalah, yang membuat Arsenal kemudian pasti akan ada di bawah Spurs, sehingga St. Tottenham's Day itu berhenti dan sampai sekarang belum pernah ada lagi. Selalu kalah terus. Jadi terakhir kita Arsenal ada di atasnya Spurs itu tahun 2015-2016. Dan itu yang mungkin tidak dilupakan. Jadi kalau tahu sepak bola sekarang bilang Arsenal selalu di bawahnya Spurs, padahal dulu terbalik ya. Jadi kalau ditanya Boxing Day mana yang paling berkesan, ya kesannya buruk sih sebenarnya. Tapi ya itu nggak bisa dilupain. Namanya kesan kan bisa buruk bisa baik. Terus kalau mengacu lagi dari 2010 sampai 2010 sampai 2017 kan aku ada di sebuah stasiun TV yang selalu menyiarkan Liga Inggris. Jadi setiap kali Boxing Day kita selalu tugas. Jadi artinya nggak ada liburan tuh buat keluarga. Jadi nggak ada liburan Natal ya. Nggak ada liburan Natal walaupun terima duit jadinya. Nggak masalah sih, yang penting itu setelah itu baru liburan. Setelah itu baru liburan. Iya Mas Gita, emang ini menarik banget ya kalau misalnya ngelihat akhirnya kita tahu nih asal usul Boxing Day itu apa. Ternyata sama sekali nggak ada hubungannya sama sepak bola awalnya ya. Nggak ada sama sekali. Dan menariknya adalah awal-awalnya itu orang Inggris itu kan bener-bener dulu kan zaman tahun 1700 zaman Victoria tuh orang kejam. Bangsawan itu kan kadang-kadang keras sama bawahannya. Tapi di saat bulan Desember, Natal dan perayaan Boxing Day, mereka ingin berbagi dengan bawahannya, sehingga itu tadi sisa-sisa makanan mereka kasihkan. Dan sisa makanannya bukan kayak kita makan ya, sepiring terus sisanya tinggal seperempatnya terus kita bagikan. Mereka kan kadang-kadang satu kalkun itu kan ya besar, terus mereka bagikan 3/4-nya buat bawahannya, dan itu benar-benar menguntungkan buat kaum miskin yang saat itu hidup, membuat mereka
bisa berbahagia. Dan kenapa? Karena mereka bisa merayakan bak mereka orang kaya juga. Tapi ini juga bukan berarti ajang buat tim-tim besar berbagi poin sama tim kecil kan? Justru justru tidak ada pertandingan big match yang membuat klub besar itu bisa tetap mengambil poin dari klub kecil. Iya. Itu mungkin jadi kayak kontradiksi ya. Jadi di satu sisi mereka membagikan uang harusnya seperti itu, tapi ini membuat pertandingan big match itu jarang banget. Big match di Boxing Day itu jarang banget. Justru malah si yang besar ini mengambil kesempatan. Iya, mengambil kesempatan untuk mendulang poin di sana. Yang lucunya adalah gini, kalau di Inggris kan sekarang suka kejam ya jadwalnya. Tanggal 26 main, 27 main, 28 main. Yeah. Terus mereka udah main lagi di tanggal 31 dan tanggal 1. Ya. Nah, biasanya 31 dan 1 itu banyak big match. Sedangkan tanggal 26, 27, 28 itu tidak banyak big match. Rangkaian Boxing Day itu nggak banyak big match. Jadi klub besar ini benar-benar nyari poin dari klub kecil di Boxing Day ini. Tapi mungkin nggak sih kalau mereka tuh banyak nggak sih yang nurunin akhirnya lapis keduanya di Boxing Day? Enggak ya? Nurunin dengan sengaja enggak, tapi dengan faktor cedera. Dimana kan kalau bulan Desember kan mereka ada Liga Champions satu kali Liga Champions atau main di Eropa satu kali. Terus nanti ada yang namanya Carabao Cup perempat final kan juga bulan Desember. Terus Liga tuh kalau nggak salah main 5 sampai 6 kali sepanjang Desember. Jadi klub-klub itu biasanya main 6 sampai 8 kali. Itu berat, itu yang membuat mereka harus rotasi. Jadi sengaja tidak menurunkan tim terbaiknya iya, tapi karena melihat kondisinya adalah di Boxing Day mereka tidak big match, mereka akan menurunkan tim yang nomor 2-nya dibandingkan dengan mereka harus bermain big match 3 hari kemudian. Iya, karena kan di tanggal 1 atau 2 ya, yang ada Liverpool Chelsea. Ya, itu kan Liverpool Chelsea. Itu ada big match kan. Ya, Liverpool kan ketemu Leeds di Boxing Day, terus mereka harus bermain lawan Chelsea. Di tanggal 2. Jadi space waktu yang cukup singkat itu membuat mereka pasti akan menurunkan akan merotasi pemainnya, dan biasanya pemain intinya akan dimainkan pada saat pertandingan melawan Chelsea. Tapi emang agak sulit sih di masa pandemi ini, karena sampai ini banyak sekali pelatih yang akhirnya meminta kepastian kan dari Liga Inggris ini mau diterusin atau justru mau libur dulu aja nih di bulan ini. Karena tuntutannya kan sebenarnya pemain-pemain itu udah capek ya, berat. Apalagi kalau mengacu festive Boxing Day itu harus terus tradisi yang dijalankan. Itu tadi yang aku cerita. Tahun 2022 ada Piala Dunia. Seminggu kemudian tanpa memikirkan pemain-pemain itu cedera, mereka harus main. Tetap harus main. Tradisi yang harus berjalan kan. Artinya bayangin aja sebuah negara yang main 7 kali. Misalnya Inggris main 7 kali. Otomatis pemainnya kan harus bermain sampai tanggal final. Terus tanggal 25-nya pemain-pemain itu harus main di Boxing Day. Mungkin sebagai cadangan, tapi setidaknya mereka harus gabung lagi dengan klubnya. Dan ini pasti akan merepotkan klubnya. Kenapa sih enggak tahun 2022 dihilangkan Boxing Day, tapi tradisi itu tidak mau dihilangkan oleh FA. Karena apapun itu tradisi yang mendatangkan uang ya. Ekonomi kan tetap harus jalan jadinya gitu. Iya benar banget sih. Nah, terus Mas Gita, aku menarik nih, aku seneng kayak pingin ngebahas Liverpool bakalan ketemu dengan Chelsea ya. Nah, kalau melihat di week yang sekarang nih kita ngobrol, ini kan kita lihat ada bisa dibilang stuck dari Chelsea, penurunan agak menurun. Seneng dong kan. Tapi tebakan kita jadi salah ya. Ini kayaknya kalau ngeliat sekarang yang terkuat ini ada 2, City dan Liverpool kan. Dan ini Liverpool akan bertemu dengan Chelsea, di mana yang aku sempat lihat Coach Justin aja tuh sampai kayak ngomong Chelsea karatan. Mas Gita juga sempet kan di DM sama fans Chelsea karena Mas Gita bilang 8 pertandingan terakhir mereka nggak bisa clean sheet. Iya, mereka clean sheet hanya 1 kali. Tapi fans itu mungkin tidak melihat kata-kata seluruhnya. Mereka berpikir aku ngomongnya adalah Chelsea ini gimana sih pertahanannya kok hanya clean sheet 1 kali, padahal ngomongnya nggak gitu. Kalau dihitung dari awal-awal musim mereka clean sheetnya banyak gitu. Lawan Brentford mereka clean sheet, lawan Arsenal mereka clean sheet, lawan Tottenham clean sheet. Kalau Intan pernah main yang namanya Fantasy Premier League, pasang aja lini pertahanannya Chelsea, itu poinnya dapat banyak. Kenapa? Karena clean sheet-nya mereka itu. Tapi kan akhir-akhir ini mereka nggak clean sheet, jadinya itu yang membuat itu. Tapi ya biasalah, fans kan langsung lihatnya, oh enak aja, lu nggak pakai data lu ngomongnya gitu. Tapi memang ada penurunan dari Chelsea. Itu yang aku pikir akan lebih memudahkan Liverpool. Iya, nanti di masih yang kan ini ada beberapa juga yang kena COVID ya dari betul. Chelsea ya. Ya, tapi Chelsea tidak menuntut penghentian karena gini, tidak lebih dari 7. Pokoknya 9 sampai 11 pemain bisa main, itu klub harus main jadinya. Oke. 13 kan 11 turun, akan ada 5 cadangan kan. Itu artinya kalau klub itu masih ada 16 pemain yang bisa dimainkan tanpa terkena COVID, tidak mengindahkan mereka pemain inti atau enggak, klub itu wajib main. Tapi kalau
kesepakatan antara dua klub mereka tidak main, seperti halnya Chelsea lawan Leicester kemarin, Leicester lawan Spurs kemarin, ya mereka bisa berhenti. Tapi kalau hanya satu klub, itu mereka tidak boleh berhenti. Gitu. Oke, nah tapi si Chelsea ini juga akhirnya kan kehilangan banyak pemain di depan kan. Ya, betul. Tinggal nyisa Kante. Kante justru malah enggak. Tinggal nyisa siapa Mas? Namanya aku lupa yang Lukaku. Lukaku. Tinggal Lukaku aja. Nah, itu tadi kendalanya adalah bahwa mereka masih punya banyak pemain yang bisa menggantikan posisi lini depan dan itu membuat mereka tidak wajib menghentikan pertandingan di week 18 kan. Mereka juga tetap jalan kan, satu dari lima partai yang tetap dimainkan. Ini yang membuat Chelsea mau nggak mau harus berupaya pada saat pertandingan mereka melawan Liverpool. Tapi kan kondisinya akan terus dipantau setiap saat. Kalau nanti pemainnya makin lebih banyak terkena COVID, ya pertandingan bisa aja dia berhentikan. Ya nggak jadi siaran dong. Yang menguntungkan mungkin Liverpool adalah mereka belum kehilangan Salah dan Mane ya. Artinya mereka belum pergi ke Piala Afrika. Setelah itu mereka baru hilang ke Piala Afrika. Dimulai dengan FA Cup yang tidak ada pemain-pemain itu. Gitu. Ini artinya kalau misalnya Chelsea masih dalam kondisi yang seperti sekarang, akan kemungkinan Liverpool yang betul. Lebih Liverpool dulu ya. Tapi kan mereka harusnya mereka mendulang poin di Boxing Day. Artinya lawan-lawan mereka kan cukup mumpuni untuk mereka kalahkan. Artinya apa Liverpool lawannya tadi yang Intan bilang, Liverpool lawannya yang mana di Boxing Day? Di Boxing Day, Leeds. Terus Chelsea juga lawannya mudah ya di Boxing Day. Chelsea ini sama Aston Villa. Ya, Aston Villa. Jadi lawannya mudah. Jadi itu yang aku pikir akan memungkinkan mereka untuk bisa menggapai poin di Boxing Day dan itu harus dilakukan. Tapi balik-balik lagi, kita bicara Chelsea yang sedang menurun permainannya. Lawan Everton kemarin, Everton kan juga nggak karu-karuan ya. Menang lawan Arsenal, kalah lawan Crystal Palace, bisa menahan imbang Chelsea di kandangnya sendiri, di kandangnya Chelsea loh. Iya, makanya itu yang jadi pertanyaan kan, kenapa Chelsea bisa gitu. Dan kemarin kan Crystal Palace juga hampir memang Chelsea menang dengan 3-2, tapi kemasukan 2 gol. Artinya ini ada yang aneh dengan pertahanannya Chelsea. Terus dan 2 gol Chelsea juga set piece. Iya, set piece dan penalti malah ya. Oh iya, penalti ya. Voucher dapat. Aku terpaksa ngomong voucher. Cuman ya tapi menariknya di minggu itu semuanya dapat penalti ya. Iya, dapat penalti dan sebenarnya murni itu penalti yang bukan voucher ya. Penalti yang benar-benar karena ada tackling, ada dan segala macam, harus diakui. Jangan sampai di DM lagi. Iya, tapi itu murni sih, memang 2 penalti. Terus juga si Liverpool 1 penalti cuma menang 1-0. MU juga, City juga. Itu kenapa bisa kompak gitu dia? Nggak ngerti, Arsenal yang nggak kompak nih. Arsenal masuk Big Four sih. Nggak yakin masih. Tapi sekarang masih ada loh. Jadi gini, aku nonton salah satu film yang sedang in saat ini. Ada kalimat di sana yang sangat bagus sekali. Apa tuh film apa? Spider-Man. Ada salah satu tokoh di sana bilang, selalu berharap yang tidak kita harapkan, jadi kita nggak kecewa. Iya betul. Jadi walaupun sampai week 37 nanti ada di urutan keempat, bisa aja week 38 mundur kan. Jadi mendingan nanti euforianya di week 38. Tapi Mas hati-hati loh. Nih aku baca nih, lihat nih, 1 Januari Arsenal ketemu sama City. Itu sih udah dipastikan kalah tuh. Kenapa? Tapi kan gini, minggu ini mereka ketemunya lawan yang mudah. Nggak dianggap mudah, tapi mereka away ke Leeds minggu ini. 3 poin mungkin lah gitu lah. Terus mereka away ke Norwich di Boxing Day. Mungkin lah itu. Terus satu lagi adalah mereka ketemu Wolves. Jadi tiga pertandingan possible 9. Ya kalah lawan City nggak apa-apa lah. Untuk mempersiapkan kekalahan menghadapi City nanti ya. Iya, karena mereka benar-benar harus mendulang 9 poin untuk nanti expected point loss itu kan sebenarnya. Udah siap-siap dari sekarang ya. Jadi dari 6 kali mereka kalah, ada 2 yang unexpected. Itu lawan Brentford dan lawan Everton kemarin. Tapi yang lain-lainnya kan benar-benar kalah dari Big 3 ya. Jadi wajar. Mas kita sorry. Terus tapi emang sih kalau lihat jadwal ini gila-gilaan padat nih ya. Karena kan di Boxing Day kayak Liverpool aja ketemu Leeds. Terus ini juga ternyata sebelum ngadepin Chelsea dia harus ketemu sama Leicester dulu di tanggal 29 dan itu mepet banget. Iya. Dan ini yang repotnya adalah memang jadwal yang sengaja diketatin. Kenapa? Itu tadi festive Desember itu praktis bukan hanya sale besar-besaran di toko, tapi bagaimana kesenangan penonton itu benar-benar di kayak zamannya gladiator dulu kali ya di Roma ya. Mereka menyaksikan orang bunuh-bunuhan itu kan doyan banget. Dan dalam konteksnya bunuh-bunuhan dalam tanda kutip kan sepak bola salah satu yang bunuh-bunuhan dan itu disukai oleh fans. Ini kenapa jadwalnya sangat ketat sekali.
nggak bagus sebenarnya buat pemain, buat keseluruhan pemain, tapi bagus buat pemasukan dari penonton. Nah, iya, dan juga bagus buat penonton yang nonton kan. Iya, betul. Seru. Dan bagus juga buat komentator dan presenter ya. Jadi jadwal di akhir itu emang udah bener gak bisa Nataru sih. Udah pasti gak bisa liburan, karena bener-bener dalam seminggu aja tuh aku dapet jadwal siaran 5 apa 4 iya, gitu. Betul. Makanya kan dan itu kan sangat Tayang apa ya? Semua. Sangat kita nggak Nataru, tapi Natarunya bisa diganti tahun iya. depan. Gak apa-apa, nanti Januarinya aja deh. Tapi emang seru-seru banget sih. Ini juga nanti kan di awal Januari itu emang yang seru tadi ya, Chelsea sama Liverpool, terus juga ada siapa nih tadi, Arsenal City yang emang big match-nya. Terus tapi ini emang kita masih lihat juga ya kondisi nanti apakah akan dijalankan lagi atau tidak ya. Mungkin yang menariknya adalah orang kan menganggap bahwa gini, sampai Boxing Day itu adalah pertandingan yang sangat ketat. Tapi kan sebenarnya ketatnya adalah terus ya. Mereka kelar tanggal 2. Memang liga istirahat, tapi di tanggal 10-nya kan sudah ada yang namanya FA Cup. Iya. Nah, itu yang membuat bukan tanggal 10, tanggal 6 ya kalau nggak salah FA Cup. Kemudian di midweek berikutnya karena Liga Eropa belum mulai, mereka harus ada Liga Inggris lagi. Dan jadi sampai akhir Januari benar-benar jadwal yang ketat buat klub-klub itu. Iya. Ini seru juga sih nanti, tapi masih lama sih. Ya, 15 Januari City Chelsea. Betul. Dan ditambah lagi sekarang kan kondisinya adalah UEFA maupun CONMEBOL dan segala macam ada kualifikasi. Piala Dunia buat CONMEBOL, terus UEFA Europa Nations League yang sudah dimulai lagi ya di bulan Januari. Ini artinya buat negara pun pemain-pemain itu harus bersedia bermain. Ini yang benar-benar membuat sangat ketat. Iya sih. Karena bukan AFCON aja, Piala Afrika main pertandingan resmi, tapi kan Euro Nations League juga main, CONMEBOL kualifikasi juga main, belum di Asia ya, Jepang, Korea itu kan akan main. Artinya pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian pemain-pemain Asia yang lainnya yang bermain di Liga Inggris juga akan kembali ke negaranya masing-masing. Jadi sangat ketat sekali sampai akhir Januari buat mereka. Ini seru banget ya, emang lihat seru. Apalagi lihat akhirnya ada satu persatu tim yang agak lumayan menurun, kayak Chelsea juga lumayan menurun. Dan orang kan banyak bilang bahwa Mendy ini sudah menurun penampilannya. Kalau aku bilang Mendy menurun karena lini belakangnya yang juga agak mengendor ya. Kalau kemarin ngobrol sama Hanif kan, Hanifnya bilang adalah kontrak pemain yang belum jelas. Pemain seperti Thiago Silva belum diperpanjang kontraknya. Rudiger juga belum diperpanjang kontraknya. Ya wajar-wajar saja kalau pemain itu seperti tidak fokus pada saat harus memperkuat timnya. Walaupun secara profesional itu salah ya. Karena mereka kan digaji dalam waktu mereka masih dalam kontrak ya. Dan yang menariknya lagi adalah pemain-pemain ini juga akan hilang nantinya ke Mendy pasti memperkuat negaranya ke Piala Afrika. Artinya Mendy dibilang menurun, tapi cadangannya Arrizabalaga apakah akan lebih bagus dari Mendy, kan itu yang tetap repot. Dipertanyakan kan. Ya, tetap dipertanyakan. Terus Thiago Silva sendiri dianggap sudah uzur, tapi kan dia salah satu kunci kekuatan Chelsea di lini belakang dan akan terbang nanti ke Brazil. Terlepas Brazil sudah lolos ke Piala Dunia sekalipun, pasti dia dipanggil oleh pelatih tim nasional untuk memperkuat negaranya. Iya, itu yang juga akan jadi kendala-kendala nantinya betul. ya. Dan kalau kita bicara Amerika Latin kan kadang-kadang mereka terlambat pulang ya karena waktu yang berbeda itu. Dan ini yang dengan jadwal ketat, jadwal weekend aja mereka terlambat pulang, apalagi kalau jadwalnya ketat ada di midweek gitu. Nah Mas Gita, ini mereka kan emang bener banget sih Mas Gita bilang ya, kalau untuk masalah itu pasti akan jadi pengaruh ke performa ya, kepikiran nanti gimana nih untuk kontrak segala macam. Apalagi kalau mereka jadi pemain Indonesia ya, cuma di kontrak setahun. Mereka makanya nggak jadi pemain. Jadi nggak heran kalau misalnya ada pemain yang kayaknya emang agak-agak nggak fokus. Kalau kita bicara pemain Indonesia aja kayak Wander Luiz kan, kontraknya berakhir dengan Persib di tanggal 31 Desember. Belum ada kejelasan dia akan bermain di mana. Dia kan mendingan Nataru di negaranya kan, jadi otomatis. Dan kalau dia tidak kembali ke Indonesia lagi jangan heran, karena pasti kalau dia ke sana dia sekalian mencari klub lain. Agennya pasti mencarikan dia klub yang bersedia menampung dia. Jadi jangan sampai dia nganggur ya untuk sisa musim kompetisi gitu. Jadi aku pikir bahwa memang ada kendala-kendala seperti ini karena perbedaan liga di masing-masing negara. Iya benar sekali sih. Kayak yang tadi aku bilang ya. Emang itu jadi pikiran banget, tapi bener sih Mas, kalau ketidakjelasan itu ya mau nggak mau mempengaruhi performa kan. Dan kalau dilihat kan hampir keseluruhannya ya pemain Chelsea. Masa sih Chelsea yang demikian luar biasanya bahkan tidak bisa yang di bulan Oktober dan November mereka benar-benar luar biasa di belakang, tapi mereka selalu kebobolan sekarang. Mendy itu kan akurasi penyelamatannya membuat mereka sering clean sheet, tapi sekarang enggak gitu loh. Bahkan kalah dari Ramsdale, kalah dari Alisson Becker dan segala macam.
dengan lini pertahanan yang tidak sekuat Chelsea seharusnya. Tapi Chelsea juga selain lini pertahanan juga kayaknya untuk finishingnya juga perlu dipertanyakan kan? Benar. Walaupun gini, Chelsea kan kemarin bisa menang 3-2 juga ya, lini finishingnya juga lebih karena penalti ya. Dapat penalti tidak pada saat open play. Ini yang benar-benar mempengaruhi penampilan Chelsea. Kemudian harusnya mereka kan juara grup di Liga Champions, tapi mereka hanya runner up karena mereka tertahan imbang di pertandingan terakhir. Untung drawingnya menguntungkan mereka. 2 kali drawing dengan lawan yang sama. Lille. Dan lawannya itu, kalau lawannya sama mereka ketemunya PSG itu merepotkan, tapi ini benar lawannya Lille gitu loh. Jadi ya itu tadi sangat menguntungkan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Tuchel. Tapi kalau Mas Gita lihat sendiri, ini ancaman gak sih buat Tuchel kalau sampai dia akhirnya emang nggak bisa ngebawa Chelsea untuk naik performanya? Ya, aku bilang akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena dia tidak melatih Arsenal. Kalau pelatih Arsenal aman dia. karena ya udahlah pertahanan. Arsenal kan kayak Bang Bes, percaya proses. Percaya bahwa keuangannya harus mapan itu. Dan Abramovich kan gayanya gitu, ganti pelatih walaupun lebih mahal nggak apa-apa gitu loh. Jadi tidak akan ada seperti Ole di Chelsea. Ole yang berlarut-larut dengan kegagalan, tidak selalu dipertahankan sampai akhirnya dicopot ya. Kalau di Chelsea itu kan cepat apa-apa gitu loh. Mereka kayak gini aja deh, berbagai macam dari tahun 2004 pada saat Abramovich pegang kan sekarang udah banyak banget pelatih Chelsea ya. Bahkan pelatih yang membawa mereka juara Liga Champions pun bisa dipecat di bulan November di tahun yang sama karena mereka gagal lolos ke fase grup Liga Champions berikutnya. Dan itu mungkin saja Tuchel terjadi kalau mereka gugur di 16 besar dan Liga makin melorot. Makin melorot itu gini, 3 besar kayaknya oke pasti ya. Susah ya, tim keempat itu akan menyambut mereka dengan beda poin yang sangat banyak. Tapi tidak bisa mengejar Liverpool dan City ini akan merupakan sebuah kegagalan kalau pemiliknya bernama Roman Abramovich. Iya, ini karena masalah itu ya. Dan yang itu tadi yang kita bicarakan tadi, ada Boxing Day yang berat, ada Liverpool lawan Chelsea ini kotanya ada Liverpool lawan Chelsea ini nantinya kan. Dan mereka main di kandang lawan ya. Di kandang sendiri aja mereka kehilangan poin, apalagi di kandang lawan sekarang. Tapi Mas Gita, ini kayaknya Tuchel juga kayak apa ya, untuk kayak ngelihat dia menurunkan formasi, strategi juga kayak nggak berubah ya. Maksudnya kenapa dia kok nggak berani yang kayak untuk gimana ya, kan dia lihat nih Chelsea sekarang ya menurun banget enggak sih, dia masih bagus poinnya, terus dia juga ya paling nggak seri-seri aja gitu kan. Cuman masalahnya kan di sini Chelsea butuh menang untuk bisa mepet yang dua lagi ini. Ya. Dan anehnya, bukan aneh ya sebenarnya, pemainnya itu aja sih yang dimiliki dengan strateginya mereka. Artinya kehilangan Kante itu merupakan sebuah kehilangan besar begitu. Luar biasa, dia kayaknya harus cari pemain yang bisa kayak Kante ya. Tapi betul. Ada nggak masalahnya? Sampai sekarang belum ada. Jorginho pun pernah gagal penalti juga. Artinya ada penurunan penampilan dari sisi Jorginho sendiri. Itu yang fans bilang, emang tidak melihat ya bahwa ada penurunan. Iya, tapi kan di sebuah klub besar itu bukan excuse ya. Karena apa? Persaingan mereka dengan Liverpool dan City. Kan Chelsea tidak melihat persaingan mereka dengan Arsenal, dengan United, dengan yang lain-lain. Yang harus dilihat adalah persaingan mereka berhadapan dengan 2 klub di atas mereka itu. Itu yang menurutku dengan penurunan mereka ya Tuchel agak bisa dibilang gagal sampai sini. Bukan gagal ya, apa ya? Riskan posisinya. Untuk posisinya karena mereka diharapkan setelah menjadi juara Liga Champions, biasanya klub itu kan diharuskan menjadi juara Premier League. Dan mereka terakhir kali juara Premier League itu ditangani Antonio Conte kan. Sebelum itu Jose Mourinho. Artinya Tuchel ini belum memenangkan liga sama sekali. Dan liga itu kan terkadang memerlukan usaha lebih keras daripada sekedar menang di Liga Champions, walaupun secara turnamen itu Liga Champions ada di atas liga. Gitu. Ini emang menarik banget ya, kayak apalagi sampai sekarang tuh kalau di Liga Inggris kayaknya udah berapa pelatih Mas dipecat kan? Betul. Dan kalau kita lihat cepet banget kan, prosesnya. Di Matteo juara Liga Champions dipecat. Terus pelatih berikutnya Benitez malah bawa menjadi juara Liga Eropa. Terus kita bicara Chelsea yang luar biasa di Liga Eropa beberapa musim lalu, pelatihnya juga cepet sekali hilang. Artinya nggak gampang. Antonio Conte memang hilang dengan sendirinya karena dia menghilangkan diri. Artinya ini pelatih yang tidak mau berlarut-larut ya. Terus kita bicara Ancelotti dulu kan, pernah menjadi juara Premier League. Tahun berikutnya hanya menjadi runner-up Premier League, dipecat di hari dia gagal di week terakhir lewat handphone. Kejam jadinya. Jadi ya memang kalau bicara Tuchel, bahkan kalau Tuchel melatih Liverpool akan ada excuse ya bahwa pelatih Klopp kan menunggu 5 tahun ya baru jadi juara. Sekarang ini jarang klub kayak gitu. Artinya siapa sih pelatih terakhir yang benar-benar panjang? Yaitu Klopp sekarang. Kemudian Arsene Wenger kan
berkali-kali gagal dari 2004 sampai 2013 baru menang lagi Piala FA. Lama dia di Arsenal, nggak hilang-hilang. Arteta, kalau Arteta ada di Chelsea, udah lama hilang itu Arteta. Cuma masalahnya Arteta ada di Arsenal, dan Arsenal itu yang agak, ya dia lebih mending excuse-nya banyakin aja deh. Betul. Dan kan excuse-nya Arteta sama Edu kan jelas. Kenapa gua beli pemain muda yang murah untuk develop nantinya bertahun-tahun ke depan, dan itu dipercaya oleh manajemennya walaupun fansnya kesel pastinya. Kesel termasuk Mas kita. Kadang-kadang. Tapi emang sih kayak Liverpool yang akhirnya juga mempertahankan Klopp sampai sekarang, itu kan terlihat juga hasilnya kan betul. sampai saat ini. Betul. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya City juga sabar ya dengan Pep dan Pellegrini. Sebelum Pep kan Pellegrini panjang ya. Pellegrini juara juara Premier League itu sampai 3 kali, tidak pernah juara Liga Champions, bahkan hanya sampai semifinal, tidak dipecat-pecat juga. Akhirnya Pep datang diganti oleh manajemen City, diganti karena sudah masanya. Pep kan juga tidak mendapatkan targetnya untuk menang Liga Champions, hanya sampai final terakhir. Tetap ditunggu sampai dia menang kapan di Liga Champions. Artinya City juga cukup sabar. Roman Abramovich yang aku pikir paling nggak sabar dari semuanya. Emang kayak paling sadis ya. Dikit-dikit pecat, dikit-dikit Jose Mourinho kan 2003 2004 juara. 2004 2005 juara, 2005 2006 juara. 2007 dipecat hanya karena setengah musim. Kenapa? Karena prestasinya mandek. Ya cepet dia hilangnya gitu loh. Iya. Nah, Mas Gita nih apa ya, seorang fans yang kayak lebih setuju seperti itu atau yang kayak Arsenal yang percaya proses? Aku lebih percaya gini. Aku percaya proses sebenarnya, tapi proses itu harus ditunggu. Artinya gini, dilihat progresnya juga progresnya. Kalau kita lihat Jurgen Klopp kan progresnya ada. Liverpool kan berubah permainannya ya. Dari yang kalau istilahnya orang itu manja pemainnya, jadi pemain yang benar-benar mengejar bola kemana-mana. Walaupun nggak jadi juara, tapi kan jelas Klopp itu sebelum jadi juara Liga Champions mereka selalu masuk ke final setidaknya. Dan ini yang final segala macam Eropa ya, termasuk Europa League walaupun gagal, tapi dia proses yang sangat baik sekali. Jadi layak ditunggu. Ya kalau Arteta ya layak ditunggu. Dia kan juara FA, tapi kan harus lebih dari sekedar FA. Harus apa sekarang targetnya? Kembali ke Eropa. Kalau mereka sampai tahun ini nggak kembali ke Eropa, harus ada tindakan terhadap Arteta. Aku lebih percaya itu. Iya. Dan kalau misalnya kita melihat gimana gambaran Klopp membawa Liverpool, ini kayaknya agak sedikit gambaran Rangnick yang akan membawa MU ya. Dan ini butuh waktu berarti. Betul. Dan itu fans MU harus sabar. Artinya harus sabar bukan saja terhadap Rangnick, tapi terhadap haters mereka. Jadi dikata-katanya harus diam aja gitu. Iya, sabar aja dulu. Jangan apa-apa pecat Rangnick. Oke, Ole pecat, karena memang ada hasil. Walaupun agak aneh juga ya, karena sebenarnya Ole itu sudah bagus planningnya dengan mendatangkan Sancho dan segala macam, tapi kemudian sosok Cristiano Ronaldo didatangkan oleh Sir Alex Ferguson atas nasihat Sir Alex Ferguson, mau nggak mau harus menuruti gitu kan, nggak jalan. Dan sekarang Rangnick, dan ini Rangnick benar-benar harus dipercaya oleh fans MU. Manajemen MU pasti aku yakin percaya akan membiarkan proses itu berjalan. Tapi fans kan biasanya yang nggak percaya yang terus neken. Ya, gitu. dan fans MU kan punya saham terhadap klubnya. Fans Arsenal bedanya nggak punya saham, jadi teriak-teriak apapun nggak didengar. Gitu kan. Ini fans MU kan harus didengar karena mereka memiliki saham klub itu juga. Itu yang jadi juga harus dipertimbangkan. Iya, harus dipertimbangkan. Dan aku yakin bahwa kalau dibiarkan, MU akan jadi sebuah kekuatan. Lawan Crystal Palace kan jelas bahwa mereka benar-benar mengejar kemanapun. Tapi lawan berikutnya di mana mereka Norwich ya, mereka butuh penalti, itu mereka benar-benar tetap kembali gagal. Dan harus benar-benar konsisten apa yang dilakukan oleh Rangnick sekarang. Ya. Tapi nanti kayaknya di ini si Newcastle bisa ngejar nggak sih? Nah, nggak tahu. Nggak sih ya, udah jauh ya. Karena ada satu temanku yang benar-benar fans sejatinya. Dia wartawan, dia fans sejatinya Newcastle. Dia sudah putus harapan. Dia bahkan bilang gini, tahun depan akan dimulai dari Championship, kita akan jadi juara Championship. Bayangin, dijatuhin banget. Fans Arsenal tuh cuma bilang ya udah kita nggak akan main ke Eropa, tapi nggak pernah bilang degradasi. Iya. Kalau ini udah benar-benar yang kayak udah pasrah. Iya. Bahkan saat Arsenal kalah 3 kali di bulan Agustus, semua orang bilang degradasi. Fansnya Arsenal tuh yakin banget. Enggak lah kalau degradasi. Tapi fansnya Newcastle nih yakin banget mereka akan degradasi. Udah se-hopeless itu ya. Banget. Karena gini, kekuatan uang itu kan tidak bisa membeli pemain pada saat mereka datang di tengah-tengah musim ya. Iya, benar banget sih. Dan di bulan Januari itu nggak banyak pemain yang mau. Kenapa? Karena klub udah ada di bawah. Pemain-pemain itu kan pasti berpikir ada Piala Dunia, kalau kita masuk ke Championship nggak akan dipanggil nanti ke Piala Dunia. Nah itu yang membuat Januari nanti akan tetap sulit bagi Newcastle untuk mendapatkan pemain yang bagus. Jadi berarti saingan di atas tetap lah ya. Pokoknya ya gimana caranya Chelsea inilah bisa memepet lagi ya Liverpool betul. Sama kan karena poinnya juga udah tadinya cuma beda 1 poin, udah agak jauh kan. Iya betul. Dan kalau kita lihat persaingan klub itu kan
pelatih baru itu harus membuat progres di saat yang menentukan, di saat yang tepat. United tepat mengganti Rangnick. Kenapa? Begitu dia diganti kan mereka langsung ya mencatat kemenangan. Artinya kemenangan sekali melawan Arsenal itu kan merubah posisi klasemen. Ya waktu pas Rangnick masuk itu aku berpikir kenapa nggak Ole sebentar sih biar Ole lawan Arsenal. Ternyata enggak, dan ini yang akan membuat lawan-lawan MU berikutnya juga pasti akan kehilangan poin kalau MU bermain cukup baik. Nggak akan membuat MU jadi juara, tapi akan membuat peta juara itu jadi agak berubah jadinya. Ini aku nggak sabar sih pengen lihat nanti ketemu lagi sama City. Nggak, Liverpool. Iya itu kan pantas ya karena akan main, tapi mainnya di Anfield ya. Iya. Itu yang akan lebih merepotkan. Dan buat kemarin mereka. Itu kan setiap kali United kehilangan bola, tidak ada pemain yang mencegat para pemain Liverpool. Sehingga salah, semuanya leluasa. Ini kan dengan Rangnick akan gegenpressing melawan gegenpressing. Menarik sih ditunggu jadinya. Iya menarik banget ya, walaupun masih lama sih. Iya, masih lama. Yang terdekat ya itulah Boxing Day ya, walaupun gak ada big match ini, tapi kesempatan ya buat dia mencuri-curi poin. Karena setelah itu lawannya susah. Tapi MU enak tuh, gak terlalu susah. Nah itu yang berikutnya. Mungkin ada keenakan dengan jadwal 2 ditunda ya. Tapi dari sisi polanya Rangnick jadi berkurang kan. Biasanya mereka konsisten main. Sekarang ada waktu lama mereka nggak main, itu akan membuat pemain juga tidak bisa menerapkan dengan cepat apa maunya Rangnick. Jadi masih butuh proses yang lebih lama lagi, mundur betul, lagi lah. Betul. Karena kan biasanya latihan demi latihan kan. Kemarin kan lawan Crystal Palace sudah jalan. Berikutnya mereka imbang. Lawan Norwich ya mereka butuh penalti. Nah itu mereka berhenti 2 pertandingan itu pasti akan sangat mempengaruhi. Tapi itu juga badai COVID kan? Iya, mereka badai COVID. Kemudian itu yang membuat mereka berhak menghentikan pertandingan. Ya. Dan ya jadi kendalanya adalah tidak seringnya mereka bermain secara reguler pasti akan mempengaruhi kalau mereka melakukan kecuali mereka tidak dengan pelatih baru ya, artinya prosesnya sudah berjalan kan sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari yang sekarang kemungkinan Boxing Day masih jalan lah ya. Ya harusnya iya ya, karena Boxing Day itu kan festival yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi agak mengkhawatirkan karena ada 5 pertandingan yang di week sebelum Boxing Day yang ditunda. Ini jadinya 5-5 itu kan karena ada 5 klub bersangkut, 5 itu kan menyangkut 10 klub. Ada 5 klub yang tidak memungkinkan main karena COVID. Ya, itu yang jadi pertanyaan yang patut kita nantiin ya. Mudah-mudahan tetap berjalan lah ya. Ya, dan kalau kita lihat kan MU 2 kali berturut-turut kan dihentikan. Itu kenapa? Karena pemain-pemainnya sendiri yang terkena. Iya, Mas Gita. Ini seru banget ternyata itu dia asal-usulnya Boxing Day. Dan ini emang sih selalu jadi pertanyaan, kok Boxing Day nggak pernah ada big match ya? Jarang banget ya. Iya, jarang banget. Dan itu ternyata yang bikin seru ya. Ini seru banget buat kita nanti nih tanggal 26. Betul. Dan menarik mungkin kalau Boxing Day sampai harus ditunda beberapa pertandingan ya. Harusnya mudah-mudahan nggak ditunda karena itu akan benar-benar merupakan festival sepak bola yang tersendiri. Iya, seru banget buat kita. Mas Gita, makasih banyak. Sama-sama Intan. Seru hari ini. Seru banyak yang kita bahas. Ini walaupun kita juga ngebahasnya apa ya? Ini kayak jadi insight baru sih buat aku. Aku jadi awalnya nggak tahu Boxing Day itu apa, akhirnya jadi tahu asal-usulnya gimana. Terus juga kita tunggu nih nanti match-match yang bakalan seru, yang tadi kita juga bakalan lihat apakah Chelsea bisa ngalahin Liverpool. Harusnya enggak ya. Semoga enggak sih, maksudnya semoga enggak. Jadi tadi Intan present sama ini harapan jadi. Iya, present dan harapan. Tapi Chelsea itu timnya adik aku, dan aku sayang banget sama adik aku. Jadi ya aku tuh kadang-kadang ya kalau Chelsea main, ada Chelsea-nya aku, maksudnya asalkan nggak lawan Liverpool ya. Aku tuh suka berharap Chelsea yang menang gitu. Karena kasihan adik aku, sedih banget kalau Chelsea kalah. Iya. Mas Gita ini pakai baju Arsenal. Coba satu kata buat Arsenal deh. Kalimat. Satu kalimat. Mudah-mudahan balik lagi ke Eropa musim depan, dan harusnya balik ke Eropa musim depan. Amin. Ginilah fans Arsenal, selain tadi apa Mas Gita bilang suka songong. Suka songong, tapi kita juga ini seperti halnya MJ di Spider-Man, bahwa kita harus tidak berharap sama sesuatu yang sangat kita harapkan. Ada mentang-mentang udah nonton, sombong. Oke deh guys, makasih buat nonton. Nah, menurut kalian sendiri apa sih spesialnya Boxing Day? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Terus kalian juga kalau misal mau ada apa ya, kayak ada saja saran-saran yang buat kita bahas ya Mas Gita ya, boleh langsung aja, atau enggak DM Mas Gita aja, serang aja. Ya, serang aja. Aku ada satu wish aku buat Boxing Day. Apa? I wish I could bring my son to Boxing Day one day. Oh, amin, aku juga mau. Karena seluruh pertandingan itu nggak penting, tapi pengen banget ngelihat yang namanya festival sepak bola di Inggris. Walaupun pertandingannya pasti nggak big match. Iya, sekalian apa namanya, ngerayain Natal di sana, lihat perayaan Natal di sana gitu. White Christmas and Boxing Day. Yes. Mas Gita, makasih. Sama-sama. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Thank you for watching.